Juga mohon maaf, mungkin beberapa belakangan hari ini ada berita tentang Syakir, dan Syakir klarifikasi sekarang karena kemarin juga kita ada karantina PSBB dan Syakir juga sedang fokus di bulan Ramadan. Syakir di sini sudah bersama kuasa hukum Syakir, Bang Cesar. Mereka ngirim somasi, tapi somasinya tidak akan dari Jawa. Kalau misalnya Syakir dilaporkan ke polisi, tidak apa-apa. Kami akan pada polisi. Kalau bisa kami akan sampaikan semua bukti yang kami miliki. Kalau terkait dengan dan saya yakin juga Syakir ini berulah begini ini karena dia tahu bahwa klien saya ini gitu kan orang yang baik gitu loh, makanya dia itu semena-mena. Itu yang dia minta, nama akun YouTube-nya itu harus diganti, jangan pakai nama Syakir Daulay ya, supaya dia bisa bikin akun YouTube baru. Mungkin kalau semua YouTuber juga disuruh bilang kalau mereka bikin konten, mereka yang promo, mereka yang mereka apa yang gunanya pihak tersebut. saya kira yang ngontek baik Bung Raffi Ahmad segala macam buat collab, saya kira yang produksi, saya kira yang kadang vlognya saya kira edit juga sama tim saya kira. Terus kita udah lakuin itu semua, kita dikasih 15%. Saya kira tanya YouTuber mana yang mau. Dan bukan saya kira mata duitan, tapi kembali lagi kita, kalau saya kira jujur, bukan nyari duit tapi nyari rezeki. Untuk apa? Untuk kemudian kan bisa bermanfaat buat orang. Nah, akhirnya apa, Syakir ya minta kewajaran dong. Bahkan 50%-nya Syakir yakin gak ada yang mau tuh YouTuber. Tapi apa, Syakir karena mau ketika itu ya sudah sama saling nyaman. Tapi kemudian dia membuka masalah yang di publik, ya sudah terpaksa kita harus lewat jalur hukum yang saya serahkan kepada kuasa hukum. Nominalnya ya sekitar 200 juta dengan tahapan-tahapan ya. Nah terakhir itu pelunasan itu klien kami transfer langsung ke rekening orang tuanya saudara Syakir Daulay yang bernama Hasan ya. Kenapa Syakir nggak tahu ada penjual belian? Karena dari telepon, WhatsApp ada buktinya kita. Iya. Itu dia ngomong, Syakir YouTube kamu saya kelola ya, dan saya berikan advance. Advance itu kalau bukan pinjaman apa ya bahasa Indonesianya? Iya, ya pinjaman info dalam kayak macam ditaruh duit dulu berapa. tapi nanti kita harus balikin ya, itu kan pinjaman. Syakir dijanjiin mau dikasih rumah apa apartemen, Iya. mau dikasih mobil, Mobil. gitu. Dikasih advance tuh kayak nih keuntungan yang diberikan lebih dahulu lah, kayak semacam deposito apa kalau saya nggak Iya, paham. advance itu bahasanya. Nah, Kayak gitu. makanya kemudian waktu itu kan saya kira ya memang orang baik kan, saya kira biasa cuma berprasangka baik sama orang. Di awal kan 200 sekarang diberikan per termin. Nah itu advance, dia bilangnya bukan beli YouTube. Sebelum Aisyah trending, sebelum Aisyah trending itu dia nggak pernah nulis pembelian akun YouTube di transferan itu. Tapi ketika Aisyah trending kemudian ditransfer 50 terakhirnya, dia tulis di situ pelunasan akun YouTube. Jadi bang, sebelumnya dia tulisnya ini advance-nya gitu-gitu berteman. Tapi terakhir dia bilang pelunasan akun YouTube. Ia menutup pintu damai karena kita tahu dia juga kan sudah kontrak kerjasama dengan perusahaan label lain. Ya ini pidana. Untuk perdatanya sendiri? Untuk perdatanya kita sedang susun langkah-langkah untuk kita melakukan gugatan lawan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta. Terkait dengan masalah keperdataan, dalam somasi kami tidak perlu jawab karena sebetulnya yang diminta sama mereka teknis dalam somasi tersebut tidak jelas apa yang diminta. Kalau diminta untuk menjalankan prestasi sesuai kontrak, sebetulnya Syakir sudah menjalankan jauh dari apa yang mereka sebutkan di dalam somasi. Jadi mungkin kami juga akan melakukan upaya hukum kepada mereka. Jadi intinya masalahnya ini bukan sekedar menjawab somasi, tapi sebetulnya mereka yang sebetulnya membuka masalah ini, dan kami berterima kasih sebetulnya kepada pihak Sugianto CS
pihak Sugihan TCS justru menyadarkan Syakir bahwa Syakir mengalami ketidakadilan yang bertubi-tubi, berlapis-lapis dari berbagai sisi. Belum mulai, kita kan baru mau menempuh upaya hukum mulai Senin. Ada sejumlah upaya hukum yang akan kita lakukan. Syakir juga nggak menyalahkan orang yang kemudian berprasangka buruk. Jadi banyak orang kan yang menyalahkan Syakir yang mungkin memang belum tahu yang sebenarnya gitu kan. Kayak Instagram kan kadang kita tahunya orang makan pakai tangan kiri padahal itu mirror ya kan, sebenarnya tangan kanan ya. Itu ya semakin tinggi pohon ya semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau jadi pohon yang tinggi jadi rumput aja diinjak-injak. Tapi ya kita harus tahan anginnya lah. Ya buat Syakir segalanya Syakir kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah juga yang menaikkan Syakir. Ya Allah yang mengizinkan Syakir naik, dan Allah kalau bukan atas izin Allah, kita pun nggak bisa merendahkan orang. Kita nggak bisa meninggikan atau merendahkan orang kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya gimana Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.